Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan salah satu dakwah keagamaan, yaitu berperilaku sabar menghadapi cobaan hidup dan musibah pasti akan berlalu. Musibah. Allah tidak akan memberikan musibah kepada umatnya melebihi kemampuan umatnya. Tetapi Allah memberikan balasan hanya sebatas untuk peringatan dan penggugur dosa-dosa kita. Nah, jadi ada dua musibah, yaitu yang pertama, musibah yang menjadi nikmat. Bencana atau musibah itu tuh terkadang menjadi nikmat dan terkadang menjadi azab bagi kita. Jadi kapan sih musibah itu menjadi kenikmatan? Jadi, musibah akan menjadi nikmat ketika apabila Allah memberikan kita musibah, maka kita itu menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih sadar atas dosa-dosa kita, dan kita itu kembali ke jalan Allah SWT. Dan kita itu akan selalu menjalankan segala perintah-perintahnya, dan lebih semangat menjauhi segala larangan-larangannya. Jika masalah atau musibah yang datang kepada orang yang beriman, maka ia akan segera kembali ke jalan Allah SWT. Namun sebaliknya, jika Allah memberikan musibah kepada orang yang tidak beriman, maka orang yang tidak beriman itu akan berburuk sangka dan berburuk sangka kepada Allah SWT. Lalu gimana sih agar bisa jadi nikmat, musibah itu menjadi nikmat? Jadi apabila seseorang yang dulunya jarang sholat, jarang mengaji, dan jarang beristighfar, dia akan menjadi orang yang taat atas perintahnya dan selalu ingin sholat dengan tepat waktu dan menjadi rajin untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, musibah akan menjadi azab, yaitu kenapa musibah akan menjadi azab kepada kita? Apabila iman kita kepada Allah semakin berkurang, musibah yang datang kepada kita, akhirnya kita menjadi orang yang tidak mau sholat dan meninggalkan segala perintah-perintahnya dan membenci Allah. Nah, itu berarti musibah yang Allah berikan menjadi azab bagi kita. Dia bukan mau kembali ke jalan Allah, tapi justru malah menantang Allah SWT. Padahal sikap yang seperti itu tidak harus ada di dalam diri kita, harus kita buang jauh-jauh. Ada 3 hal yang harus diingat. Yang pertama, Allah itu tidak akan menzolimi hamba-hambanya. Yang kedua, Allah dengan memberikan musibah, Allah tuh ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Dan Allah tuh ingin mengangkat derajat kita. Yang terakhir, dengan musibah Allah tuh ingin kita selalu berada di jalannya dan mendekatkan diri kepadanya. Dan kita tuh akan menjadi tunduk dengan musibah yang Allah berikan. Jadi, menjadi orang yang sabar itu memang tidaklah mudah. Tetapi Allah memberikan kita segala cobaan dan musibah. Allah tuh ingin kita melihat apakah kita mampu untuk melewatinya atau malah sebaliknya. Jadi sangatlah penting jika kita itu selalu bersabar dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dan meminta kepadanya agar kita diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya, sehingga kita mampu mendapatkan segala pahala sebaik-baiknya. Menjadi orang yang sabar itu tidaklah mudah, karena ada banyak rintangan dan cobaan serta musibah yang akan menghampiri kita. Tetapi Allah itu ingin melihat kita, apakah kita mampu melewatinya atau malah sebaliknya. Sehingga sangatlah penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT
agar kita selalu diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya, sehingga kita dapat mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bersikap sabar terhadap segala sesuatu, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, karena Allah beserta orang-orang yang beriman. Dengan musibah yang Allah berikan kepada kita akan menjadi lebih baik dan kita lebih semangat dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang telah saya bacakan tadi, dengan musibah seharusnya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih semangat untuk meninggalkan segala larangan-larangannya, dan menjadikan musibah itu sebagai pelajaran berharga bagi diri kita dalam hidup kita. Jadikan musibah sebagai motivasi untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita, dan jadikan musibah sebagai cambuk untuk kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.